Jari bengkok bukan halangan. Walau cedera tetap terdepan. Mari kita bahas toprak di Ros Podcast sesaat lagi. Halo, berjumpa lagi dengan kami berdua di Ros Podcast. Saya Aldi Maulana. Saya Adam Rizky, balik lagi bersama kita setelah musim 2024 berakhir ya, Bung Aldi ya. Betul banget. Lama banget juga ya, Dan, kita nggak ngobrol nih. Lumayan, berapa bulan tuh? 3 bulan, 4 bulan mungkin ada ya? Mungkin ya, ada sekitaran itu ya. Ya, kita kembali. Kali ini kita bahas apa nih, Dam? Untuk podcast pertama di tahun 2025 ini nih. Podcast pertama berarti balapan yang paling dulu pertama nih, yaitu sekarang World Superbike. Testingnya duluan, ya. Ronde pertamanya juga duluan. Jadi mau gak mau yang materinya paling matang ya itu ya, WSBK paling WSBK ya. Nah, apa aja sih, Dam, ini? WSBK ini udah apa aja nih yang bisa kita bahas untuk saat ini? Ada line up pembalap udah lengkap, terus ada beberapa livery udah rilis dari tim masing-masing, lalu testing juga udah dua track, ada Jerez sama Portimao. Nanti kita bahas lap time-nya atau ada kejadian apa mungkin ya. Oke, berarti gitu. Bisa kita bahas line up pembalap dulu kali ya untuk WSBK musim 2025 nih. Boleh. Oke. Nah, ini dia line up-nya. Ya. Ini nama-namanya kelihatan pembalap-pembalap lama nih yang di sebelah kiri nih ya. Yang sebelah kiri. Lama semua sih, bukan beberapa ya. Iya, muka lama semua ya rata-rata. Alvaro Bautista, Bulega walaupun rookie tahun lalu, ini luar biasa nih, masih ada di Ducati nih. Ini ada Aruba IT Ducati, BMW, Bimota, Pata Yamaha, itu semua line up-nya nggak ada perubahan. Terus HRC juga nggak ada perubahan. Yang ada perubahan itu ada Barni Ducati. Sekarang nurunin 2 motor sama Yari Montella, pembalap super sport. Pembalap ya. Betul. Terus ada GRT Yamaha. Iya, itu ada Remy Gardner dan Dominic Egerter, masih sama seperti tahun lalu. Oke. Lalu itu apa sih di bawahnya ya? Tito Rabat ya, sama Tito Rabat sama Bahatin Softwoglu. Kalau kalian tahu nama Softwoglu, ini berarti nama-nama legend. Ini siapa? Ini adalah keponakannya Kenan Softwoglu. Oh, keponakannya Kenan ya? Keponakannya Kenan, juara World Super Sport berturut-turut ya. Oh ya. Tahun 2014-an masih deh. Nah, yang di kanan ini itu harusnya awalnya tim Puchetti, itu Gerard Kirloff, sekarang jadi Kawasaki Racing Team, semi factory ya, factory support sih, tapi nggak factory team. Terus di atas ada Ryan Vickers, pembalap British Superbike, Sam Lowes masih, Iannone masih, Scott Redding masih, MGM Bonovo sekarang dengan Ducati. Lalu Petronas MIE Honda, sekarang ada Zakwan Zaidi. Ini kalau kalian tahu sih pembalap Asia nih, salah satu kebanggaan Asia Tenggara lah ya. Oke, ini pembalap Malaysia ya, Dam ya? Benar. Pembalap Malaysia. Oke. Selanjutnya udah pembalap, berarti ini ada pengumuman livery nih, livery dari setiap tim ya, Dam ya? Iya, dari masing-masing tim ya. Oke. Nah, ini Aruba IT Ducati ada perubahan dikit sih kalau side by side livery-nya ya, tapi nggak terlalu banyak. Masing-masing masih sama aja. Paling bedanya cuma ada corak-corak oranye dikit doang gitu. Iya, tapi nggak terlalu signifikan ya. Kalau motornya sendiri ada perubahan nggak sih, Dan, untuk bentuk? Untuk bentuk sih nggak ada, tapi aku yakin seharusnya kalau dari kita lihat life cycle produknya Ducati, ini harusnya Panigale V4 varian ini, generasi ini terakhir. Karena tahun depan pasti Panigale yang baru, V4 yang baru, ngeluarin versi R-nya yang bakal dipakai di Superbike. Tapi sesuai sejarah Ducati, ini berarti salah satu Ducati yang sukses karena pernah menang championship ya.
Betul. Hampir semua Ducati pernah, kecuali Ducati yang 1199, 1299 Panigale itu nggak pernah menang championship. Waktu itu pakai sama Chase Davis, itu nggak pernah menang championship, itu yang paling gagal. Tahun berapa tuh? Tahun 2015 sampai 18 tahu aku ya. Itu belum pernah menang. Terus ganti generasi Panigale yang ini akhirnya menang dengan Bautista. Betul. Ya, teknologinya udah berkembang, jadi Ducati juga nggak kayak dulu mungkin ya. Kalau dulu mah berat, bongsor gitu. Sekarang nikung enak. Jadi ya ginilah ya. Oke, selanjutnya nih. Nah, ini dia. Maldi, silakan Maldi. Ya, gimana ya? Ini tentang Toprak nih. Toprak akhirnya nih masih pakai satu lagi nih, Dam ya. Masih pakai nomor 1 lagi akhirnya setelah dari Yamaha ya. Iya, Yamaha terus hilang. Ini balik lagi nih. Apakah dia bakal pakai livery emas ini sepanjang tahun nih? Kayaknya enggak sih. Kayak lebay ya kalau kayak gini ya. Iya, jangan dong ya. Mendingan enggak usah ya. Terus ini ada perubahan signifikan nggak ya untuk livery dari BMW? Kelihatannya dari samping ada nggak nih ya? Kalau dari samping, dari livery sih sebenarnya enggak, paling penempatan sponsor aja, kali karena nama timnya sekarang SMR, BMW Motorrad kalau nggak salah ya. SMR. Kalau dulu kan Rocket ya. Oh, Rocket. Tapi Rocketnya masih ada ya? Masih. Apa satu grup aku nggak ngerti, brandingnya aja mungkin. Tapi secara motor nggak ada perubahan yang berarti, kecuali yang paling bisa kita lihat adalah winglet sekarang makin gede tuh, kayak ikan apa ya, ikan hiu apa tuh yang ya kayak ikan lele bisa ya. Gila, tapi gede banget ya. Gede banget nyantol sekarang. Manusia. Ngeri juga. Wingletnya ngeri sih kalau lagi kontak side by side gitu, bisa kebawa kali orang lain di situ ya. Lebar banget nih asli. Betul. Oke, selanjutnya nih. Nah, ini tim Yamaha bukan, Dan? Tim Yamaha. Ini ada Pata Yamaha Factory sama GRT. Nggak ada perubahan line up ya, Om Aldi ya? Kanan kiri masih sama. Warnanya juga nggak ada berubah. Pata juga masih ada di situ ya. Betul. Warna nggak mungkin berubah ya, karena kalau Yamaha kayaknya ya pasti gitu-gitu aja. Sama kayak Ducati lah, nggak berubah warnanya. Paling beberapa sponsor kecil-kecil doang tambahan ya, yang ada perubahan. Nah, ini Pata Yamaha Factory, ada biru mudanya lebih banyak sedikit nih daripada tahun lalu. Maxus, ini Compito, ini banyak banget nih sponsor-sponsornya ya. Penuh ya, efek Jonathan Rea lah ya, bawa banyak sponsor. Selanjutnya. Terus ini GRT Yamaha, lebih banyak itemnya sekarang sedikit. Nggak banyak sih, maksudnya beda aja itemnya daripada tahun lalu. Patanya lebih kecil ya, Dam ya? Patanya lebih kecil karena lebih ke branding GYTR ya buat Yamaha ya ini. Tuh. Oke, next langsung aja nih kita bahas ini perubahan paling drastis secara livery, secara nama, secara motor. Ini ada Bimota. Ini mirip livery HRC bukan, Dan? Honda nih. Iya, mirip-mirip lah, mirip-mirip. Beda backgroundnya aja, ini putih, lebih banyak putihnya kan ya dibanding HRC ya. Bimota. Terus Kawasaki-nya kayak gimana dong? Kawasakinya nanti kita bahas, ada liverynya. Masih ada berarti Kawasaki. Masih. Ini juga sebenarnya isinya Kawasaki ZX-10 sih sebenarnya. Sebenarnya ya. Tapi Bimota ambil alih apa gimana gitu ya? Bimota tuh beli kepemilikannya berapa persen gitu, jadi dia untuk rebranding Bimota sendiri, dia pakai tim Kawasaki yang ada, di rebranding sama dia dengan manajemen ex Kawasaki Racing Team. Terus ini motor livery ini tuh pernah dipakai itu sekitar 11 atau 12 tahun yang lalu, zaman Bimota dulu masih ada juga di Superbike. Mirip-mirip gini. Ya, tapi motornya Bimota bener ya, bukan Kawasaki ya? Tuh, dulu Bimota sendiri tapi bangkrut gitu. Oke. Tapi bangkrut, tapi sekarang ngebeli Kawasaki. Bukan bangkrut, nggak efisien mungkin ya dengan dia bikin motor sendiri gitu. Tapi ini ngambil alih Kawasaki. Ya, kita lihat ya gimana kiprahnya nanti ya. Betul. Ini kalau aku boleh bahas sedikit, ada yang cukup groundbreaking lah gitu ibaratnya ya. Betul. Istilahnya itu winglet depannya itu, kalau kita lihat winglet depan Bimota itu
Itu adjustable, diatur sama elektronik. Jadi udah kayak DRS di F1. Bisa gerak? Bisa gerak dan diperbolehkan. Wah. Ini kontroversial juga sebenarnya, tapi kita lihat aja. Diperbolehkannya ini ya? Diperbolehkannya. Oke, ya kita lihat gimana motor ini nanti ya. Tuh. Oke, kalau gitu next. Menarik sih, cukup menarik. Nah, ini yang mirip tadi nih katanya. Merah, putih, biru. Apalagi kalau bukan biru. Honda gitu. Tuh, warna HRC banget sebenarnya. Kalau HRC nggak ada perubahan drastis ya. Paling update motor doang, update base motornya dari tahun lalu jadi tahun 2025 base motornya. Pembalapnya sama, Lecuona sama Vierge. Apa ya? Gak ada yang ini banget ya, kalau dari aku bingung kalau HRC mau dibikin hype juga nggak hype gitu loh, nggak seru. Tolonglah HRC lah, dengan segala resource yang dia punya, masa hasilnya gitu-gitu aja kan. Mungkin ya itulah ya, mungkin ya tahulah sendiri gimana hierarki di sana. Yang udah kita bahas di MotoGP juga kita bahas. Ya, kalau selama masih begitu-gitu aja ya, gitu-gitu aja juga prestasinya. Gitu-gitu aja juga, betul. Next aja kalau next aja lah, next aja. Nah, ini Kawasaki tadi nih. Ini tuh tadinya tim Puccetti. Itu kalau kalian lihat yang sebelah kanan itu kan tim owner, yang dulu tim owner waktu Toprak masih di Super Sport juga, Super Stock 600 malah, sama Superbike 1000 dulu awal-awal, masih hitam motornya. Timnya itu sekarang, tapi sekarang di support factory sama Kawasaki langsung, jadi livery Kawasaki Racing Team. Ya. Berarti Kawasaki nge-supportnya ke tim ini nih pada akhirnya full. Kawasaki supportnya full sama Bimota juga, tapi brandingnya sekarang di tim independen gitu ibaratnya ya, istilahnya gitu. Oke. Ya. Jadi ada dua jenis Kawasaki, ada yang Bimota, ada yang beneran Kawasaki nih. Ya, tapi kalau dibuka sih fairingnya semua sama ya. Sama juga, tetap Kawasaki sebenarnya ya. Sama. Cuma bedanya nih nggak ada winglet yang elektronik tadi nih. Oke. Ini berarti teknologi dari Bimotanya ya. Ya, ini bakal sesignifikan apa? Kontroversi kah atau enggak? Ini menarik nih kita lihat. Oke, kita nantikan ya Bimota dan Kawasaki ntar. Selanjutnya ini tim mana nih? MGM Bonovo. Tahun lalu kan Bonovo tuh pakai BMW sama Redding sama Gerloff. Sekarang Gerloffnya pindah Puccetti. Tetap masih ada Redding di Bonovo ini, tim Bonovo MGM. Tapi ganti Ducati. Ducati ya. Udah 4 tahun ya kayaknya terakhir. Redding BMW ya. Redding balik lagi ke Ducati. Nah, ya kita ya, sebenarnya Redding itu pakai Ducati bagus ya, cuma karena pindah dia ya. Iya. Ya seperti yang pernah kita bahas ya. Gimana Redding, gimana Toprak ke BMW, tapi ternyata Toprak luar biasa beda ya. Ya. Beda lah. Beda. Tuh bahkan lahirnya beda ternyata. Beda lah. Next kita ada pembahasan tentang nih motornya Iannone tim Go 11. Nggak terlalu banyak perubahan, beda corak aja, kuning putihnya sama hitamnya di bawah. Tapi kalau ini kayak livery terakhir yang ada di podcast ini ya, karena beberapa tim kan belum launching karena masih ada testing ya. Kalau Om Ali sendiri livery favorit yang mana? Aku sih karena suka merah ya, aku pilih Ducati merah dulu. Ducati merah ya. Aduh, kalau aku sih favorit aku ini nih. Ini nih. Go 11 ini motor Iannone ya. Favorit nih. Tapi satu-satunya, jadi emang mencolok banget ini tim ya. Betul, karena yang warna kuning jarang. Kalau biru banyak, merah banyak. Apalagi putih biru merah tuh ada 2 tuh. HRC sama Bimota ya. Ya. Ini jadi salah satu ini yang mencolok nanti. Ya semoga aja Iannone bisa gacor ya. Semoga, aku yakin sih bisa. Karena ya kita tahu lah Iannone punya skill sebenarnya, cuma kelamaan hiatus ya. Oke, berarti ini pembahasan soal livery sudah habis nih, Dan.
Apalagi yang mungkin next ada berita-berita sama hasil testing paling. Oke, berita-berita dan hasil testing. Berita pertama yang tadi mungkin sempat kita mention ya. Nah, ini dia. Zakwan Zaidi joins MI Honda for rookie USBK campaign. Terus ini MI Honda kan ada pembalap di Super Sport sama Superbike. Nah, Super Sport juga ada orang Malaysia tambahan. Terus di Superbike Zakwan Zaidi gantiin siapa kemarin ya? Adam Norodin kalau aku nggak salah sih. Balap Malaysia juga. Hafiz Syahrin kemana sekarang? Hafiz Syahrin masih balap Asia di ARRC. Masih ada ya. Ya, setahu aku masih di situ. Belum ada berita-berita tambahan. Oke. Sebenarnya Zakwan Zaidi juga masih belum next ya. Zakwan Zaidi juga kalau kalian nonton ARRC ya, ini juga salah satu jagoan kita lah. Bahkan orang Indonesia pun banyak juga yang dukung dia kok. Ini nama baru aku karena nggak mengikuti ya Adam ya. Jadi ini pengetahuan baru nih, baru tahu aku nama beliau ini. Nama beliau karena di nextnya kita ada foto apa nih? Oke, ini nextnya asik. Ini wah, ini kayak kenal yang di tengah nih guys. Waduh. Masih gemuk banget dulu kayaknya ya. Kita zoom aja nih. Nah, siapa, kapan, di mana nih Dam? Siapa, kapan? Ini 2014 kalau aku nggak salah ya. 2014 lama juga ya, 11 tahun lalu guys. Sudah lalang melintang di dunia otomotif dan motorsport. Oh, iya. Yang di tengah ini. Ya. Siapa-siapa aja terus kanan kiri nih. Kalau di mana ini di Sentul, belum ada Mandalika waktu itu pasti. Ya, jelas. Di sebelah kanan itu Dimas Eki Pratama, balap Indonesia, balap Moto2. Dulu Moto2, sekarang dia balapnya nasional aja. Lalu yang kiri itu Zakwan Zaidi dengan tadi. Tim Musashi Bonshu Honda, tim Malaysia ya, yang disupport Jepang waktu itu. Oke. Ya, memang beliau nih Zakwan Zaidi nih cukup dekat dengan para pembalap Indonesia karena beberapa kali teammate-nya orang Indonesia dan nggak pernah ada masalah ya. Sering balap di Indonesia juga apa ya dia? Balap Asianya dulu tiap tahun pasti ada di Indonesia soalnya. Tapi akrab sama orang Indonesia ya, nggak yang selisih-selisih gitu ya? Enggak. Karena teman satu timnya sekarang, tahun lalu juga orang Indonesia kan, Andi Gilang, ex pembalap Moto3 kita. Nggak pernah ada masalah dia, makanya nggak kayak biasanya Indonesia Malaysia kan ya ada selisih dikit-dikit lah ya. Bagus lah ini perdamaian, ini damai-damai ya. Positif lah yang jelas ya. Terus nih ada pertanyaan, kenapa posenya nih kayak gini Dam? Waduh, ini bukan kampanye ya teman-teman ya. Oh bukan kampanye, kali aja nih presiden kali ya nomor 1 nih. Karena ini jargon ya sebutannya ya. Tagline-nya Honda kalau kalian ingat itu satu hati. Ya, jadi fotonya harus gini karena nggak mungkin yang lain apa nomor 2 ntar Honda bilangnya nomor 2 lagi bilang ya kan? Ya. Ini mereka Honda semua sih ya. Honda semua. Termasuk dirimu Honda juga Dam? Enggak ya. Ya nggak apa-apa sih. Ya pernah pakai Honda sih dulu, bikin motor balap sama ya. Honda Astrea. Oke, nah kita tapi kalau Honda mau sponsor boleh ya? Boleh banget. Biar kita bilang ke Honda terus. Semakin di depan Honda. Itu yang mana? Yang mana? Sengaja. Oke, kembali lagi ke WSBK. Kemarin mereka nih, bukan kita ya yang ngadain tes ya. Mereka sedang ngelakuin tes. Nah ini kita bakal tampilin hasil tesnya di mana nih Dam untuk tes? Yang pertama di Heres. Di Heres. Nah, ini di Heres harusnya ya. Ya ini di Heres. Oke, ini wah kita ngelihat ada Nicolo Bulega, Andrea Iannone dan Scott Redding nih di 3 tim beda kenceng-kenceng nih. 3 tim beda tapi Ducati semua tuh ya. Iya, Ducati semua sih. Ducati semua. Gerard Gerloff Kawasaki itu keempat, lalu kelima Axel Bassani di Mota. Kawasaki justru strong juga ya. Terus bawahnya juga Ducati lagi. Ada Honda nyempil.
Tapi kita bisa lihat BMW justru ada 13 dengan Michael van der Mark. Ini ada nama yang belum kulihat ini di sini nih. Siapa tuh? Toprak. Oh, Toprak hari pertama, hari kedua testing di mana namanya di Jerez, ya nggak ada karena cedera, tapi nanti kita bahas. Oke. Nanti dibahas ya, harus dibahas. Harus dibahas. Toprak nggak ada, makanya BMW 13. Ya. Kalau Toprak ada, aku yakin minimal top 5 ya. Ya tapi berarti emang BMW yang bisa pakai Toprak doang dong. Sebenarnya iya, Toprak doang. Nggak kayak Ducati, mau sih, banyak banget nih. Mau nggak mau kita mengakui begitu ya. Walaupun kita ngefans sama Van der Mark juga. Ya, tadi Yamaha jauh juga di belakang. Jauh juga. Nah ini Ducati, Bulega. Testing hari pertama dia fastest. Karena nggak heran juga waktu balapan round terakhir tahun lalu kan, Bulega sama Bautista kenceng banget. Yang bisa ngalahin cuma Toprak. Toprak yang nggak ada ya nggak heran. Nggak ada yang ngalahin ya. Ya. Dan ngelihat motor Ducati kelihatan ramping banget ya, Dam? Betul. Karena mesinnya V4 kan nggak inline, jadi dia bisa ramping tapi wheelbase-nya lebih panjang sedikit dibanding motor inline. Tapi dengan ramping ini kan changing direction apa bahasa Indonesia changing direction? Berubah arah. Ya. Berubah arahnya lebih gampang dan ringan dan cepat ya. Oke. Next. Nah, kali ini para pembalap kelihatannya nggak banyak yang turun atau kayak gimana nih? Kok cuma 11 pembalap doang? Ya, ini testing hari kedua ya berarti ya. Testing hari kedua itu full hujan. Jadi kita lihat lap time-nya juga cukup jauh. Yang pertama ada Jonathan Rea. Kita nggak pernah heran kalau pembalap Inggris kondisi hujan tuh pasti jago. Sama kayak pembalap Indonesia kalau kena hujan pasti jago. Yeah, betul. Karena kalau latihan di Sentul kan hujan mulu. Dan nggak punya duit buat beli ban basah, jadi pakai ban kering. Ban kering. Ya. Kalau Indonesia sih gitu. Rada gila-gila juga. Jonathan Rea, Thierry HRC berarti ya. Lalu ada Yari Montella, Ducati lagi. Tapi memang nggak representatif lah lifetime-nya di hari kedua ini karena cuacanya hujan. Paling mereka cuma testing feeling motor baru, terus testing ban basah gitu ya. Emang gitu aja sih. Okay. Banyak yang nggak turun juga kan. Ini kayak tadi ya. Kayak tadi. Hari kedua. Kemudian next. Nah ini tadi yang kita bahas ya. Kenapa Toprak nggak ada? Ini jawabannya. Bengkok beneran jarinya ya. Jarinya bengkok karena dia cedera saat off season. Dia testing latihan motor enduro. Dia jatuh, dia cedera. Ya. Nah, ini dia. Kita zoom ya ngeliatin bengkoknya nih gimana nih. Bengkoknya gitu ya. Mana itu? Nggak bisa dibengkok-bengkokin juga, emang harusnya lurus ya. Iya, jadi ini ya dia kaku gitu ya harusnya kayak geraknya. Nah, dengan kondisi kayak gini dia turun nggak sih, Dam? Turun. Sebenarnya di Jerez juga dia tetap mau turun, tapi karena masih testing hari pertama baru banget cedera dan hari keduanya hujan. Ada bagusnya testing Jerez hari kedua hujan karena jadi nggak punya advantage ya yang turun di Jerez. Terus akhirnya dia lebih pilih recovery untuk tes Portimao. Tes Portimao nih. Ini hasilnya? Oh belum. Belum. Nah, ini apa ini? Sarung tangan dari Danish karena Toprak pakai aparel dari Danish. Itu dibuat khusus jari telunjuk sama jari tengah itu gabung gitu. Supaya apa ini? Mungkin untuk jari tengahnya mensupport jari. Oh berarti ini khusus yang buat karena jarinya bengkok cedera tadi. Iya. Ini buat Toprak doang. Toprak juga kalau udah sembuh glove-nya beda, normal lagi. Oh, gila ya. Emang dilayanin lagi. Disupport banget nih. Disupport. Disupport banget nih Toprak. Berarti dia tetap turun dengan sarung tangan ini ya. Iya, tetap turun. Spesial nih. Kirain jadi gara-gara jarinya bengkok dia pakai kelingking gitu ngeremnya. Tapi fun fact sebenarnya
buat Danish kan nggak cuma sarung tangan, dia ada wear pack, ada boot. Itu dia jadi riset lagi dengan riding style Toprak, karena Toprak tiap balapan sepatunya habis bolong. Karena dia kan leg breakingnya, kakinya leg dangle turun gitu kan. Aduh, nggak fokus deh. Nah, itu jadi Danish harus riset lagi, bikin boot baru, glove baru. Terus tidak hanya Danish, Brembo, merek rem, pabrikan rem, juga harus riset lagi karena nggak pernah dalam sejarah Superbike pressure dari rem itu setinggi Toprak. Belum pernah ada pembalap yang kayak gitu. Toprak gitu ya? Itu ada di YouTube-nya WSBK, ada kok penjelasan gini. Oh, berarti teman-teman jadi banyak mau lihat banyak riset ya. Penjelasannya di YouTube ya? Di YouTube Superbike ada. Superbike. Oke, teman langsung lari ke situ aja kalau mau lihat penjelasan tentang breakingnya Toprak tadi itu ya. Ya, sampai Brembo harus riset ulang. Ya, banyak yang harus riset ulang karena seorang Toprak. Karena Toprak ya. Emang ya gaya balapnya itu lain daripada yang lain soalnya. Betul. Jadi dia jadi spesial. Kalau dia nggak menang mungkin nggak bakal dipandang. Nggak dilayanin juga tadi. Ya ngapain? Oke, kalau gitu kita lihat hasil dari tes di Portimao hari pertama. Kenapa nama Toprak jadi nomor 1 sekarang? Yang tadi kita bilang, nggak heran sih. Makanya dilayanin deh. Dilayani. Ya, dan kalau boleh dilihat dia BMW sendirian nih, temennya Van der Mark ada di posisi 10 Dam. Van der Mark posisi 10. Walaupun sirkuit Portimao ini cocok juga untuk Van der Mark ya, tapi hanya bisa ke 10 Van der Mark. Walaupun ini hanya testing, ya. Belum tentu representatif juga terhadap race motor sesungguhnya ya. Oke. Ini di hari pertama. Selanjutnya ada lagi nih. Atau mau dibahas? Lanjut aja deh ya. Ya, udah kita bahas Toprak paling ya, karena udah cedera tetap fastest gitu. Toprak ini rada-rada nih. Nah, ini dia fotonya dengan winglet yang gede tadi itu. Iya, belok syukur nggak nyentuh ya, masih belok masih ada jarak lah, nggak sampai nyentuh. Ya. Lama-lama dikasih roda kayak Tamiya ntar. Kasih roller. Dengan nomor 1-nya di BMW. Nah, ini hari kedua. Ini kali ini Bimota unjuk gigi. Ini apa cuacanya hujan atau gimana, Dam? Karena catatan waktunya aku lihat ada selisih 2 detik nih dari yang pertama. Selisih 2 detik ya, karena paginya hujan, siangnya sih udah nggak hujan tapi masih basah. Jadi lap time-nya lebih lambat tapi nggak yang jauh banget karena udah cukup kering ya untuk testing. Tapi masih ada becek-becek lah gitu. Beda 2 detik doang. Ngebuktiin kalau Bimota juga bisa kenceng sebenarnya ya. Bimota sih paling menarik aku lihat ya sebenarnya tahun ini. Ini Alex Lowes, Toprak kedua, Bautista ketiga. Sisanya ya kurang representatif karena hujan ya. Oke, jauh-jauh banget ya sisanya. Oke, next. Ada yang kita bahas lagi. Oh, ini fotonya tadi. Nah, itu apa namanya? Wingletnya itu kontroversial gak ya kira-kira ya? Menarik sih ngelihat ya, bisa bergerak gitu ya. Apa sih sebutannya? Nggak tahu lah, pokoknya gitu. Ya, adjustable gitu. PDRS lah, PDRS. Ya. Tapi digerakinnya berdasarkan aero angin yang datang atau emang kontrol manual tuh? Setahu aku elektronik, ada manual. Setahu aku ya. Apakah ada switch-nya di handlebar? Aku masih belum paham karena ini teknologi yang baru banget. Braking dia pencet gitu ya, atau enggak ngerem dia otomatis angkat, nggak tahu ya. Mungkin kalau lurusan di losin gitu kali biar nggak kehambat angin ya, kayak DRS mungkin. Ya, kita nantikan ya, kita mau ngeliat ini, mudahan ada cuplikannya motor ini nanti ke depan nih. Kita mau kulik-kulik. Siapa tahu ada mau kulik-kulik juga motor. Tapi yang menarik lagi ada nih, Waldi. Ini dia, jagoan kita nih. Jagoan kita, kebanggaan kita. Iya, betul. Aldi Satya Mahendra. Gimana nih kabar Aldi Satya, Dam? Di tes, nggak tahu nih, ada tes nggak nih di akhir-akhir ini? Kalau testing, ada testing di Jerez. World Supersport tuh ada testing di Jerez. Tapi karena
mungkin bukan testing yang utama buat Super Sport, jadi waktunya nggak dipublish secara umum juga. Aku nggak dapet, tapi harusnya kalian bisa cari sendiri lap time-nya. Tapi ya, yang paling penting secara feeling Aldi Satya dan juga adaptasinya. Ini motor baru nih. Gimana komentar Aldi Satya soal motor barunya nih, Dam? Dan timnya nih, ada nggak komentar? Ya. Kalau menurut Aldinya dia oke, cukup, adaptasinya bisa. Kalau dari timnya bilang cukup kompetitif karena memang nggak ada benchmark ya untuk semua pembalap Yamaha ya. Ini motor baru untuk semua pembalap. Motor baru banget ya. Soalnya ya. Motor baru banget buat Yamaha. Responnya pun positif, dari Aldi Satya juga bisa adaptasi dengan cepat. Responnya baik, positif, kompetitif, mampu lebih cepat daripada Ducati bahkan. Ducati yang di Super Sport. Tapi kalau terlalu naif ya kayaknya buat bilang dia bisa top 3 gitu atau menang ya. Ya, karena selain karena dia baru, rookie, motor baru juga, dan ini Yamaha gitu ya. Lawan-lawannya motor Ducati yang sudah mungkin beberapa tahun ya umurnya gitu ya. Iya, dan udah champion tahun lalu Ducati. Ya, tapi kita harapkan dia bisa kasih pertunjukan yang menarik lah ya buat. Betul. Kalau harapan aku sih konsisten di top 10 aja itu udah cukup. Kalau bisa top 5 itu udah lebih dari cukup. Udah bagus banget lah. Syukur-syukur bisa nyuri podium lah ya, nggak usah kemenangan ya, podium aja gitu, itu udah bagus juga. Pengennya gitu. Siapa tahu Jonathan Rea diganti Aldi Satya gitu. Asik. Kalau nggak temenan ya, tandemnya lah ya. Ya bisa Locatelli yang diganti gitu ya. Oke deh, berarti ini soal Aldi ada lagi yang dibahas nggak, Dam? Untuk testing, livery sama berita kayaknya udah semua, udah cukup. Testing sebenarnya masih ada satu lagi minggu depan. Lalu ada beberapa livery juga yang baru rilisnya minggu depan pas testing terakhir itu di Phillip Island, karena ronde pertama langsung di Phillip Island, langsung besoknya setelah testing langsung balap. Oke, itu berarti kapan tuh untuk testing dan balap? Testingnya itu balap itu kan 23 ya setahu aku ya. Nah, ini dia. 23 sampai 25. 23 testingnya itu sebelumnya pas weekday. Pas weekday-nya testing, langsung balap di situ ya. Betul. Mantap banget. Ya, patut dinantikan untuk teman-teman yang udah kangen banget sama balapan nih. Karena MotoGP masih nunggu lagi. F1 masih nunggu lama juga. Jadi masih lama. World Superbike ini yang patut kita nantikan. Kita lihat gimana Toprak, apakah sudah sembuh? Ya. Bautista juga apakah bisa kembali gacor atau Bulega ternyata yang mengkhianati. tapi Phillip Island, balap Superbike di Phillip Island itu balap favorit aku karena kalian perhatiin tiap tahun pasti nempel semua kompetitif banget. Dari semua sirkuit Superbike, Phillip Island itu favorit aku tuh. Oh, mantap. Menarik untuk ditunggu, jangan sampai kelewatan nih teman-teman yang suka balap motor. Oke, selanjutnya ada pembahasan lain, Dam? Nggak ada pembahasan sih, aku mau nanya sama Aldi aja lah. Apa nih? Nanya prediksi dong. Oh, prediksi ini pasti ya. Selalu ada prediksi. Udah mulai nih. Ternyata kita sudah mencapai titik di mana ada prediksi, teman-teman. Akhirnya, prediksi lagi setelah 4 bulan deh. Oke. Race 2 berarti ya? Kayak race 2, oke, boleh. Prediksinya race 2 aja. Race 2. Wali silakan. Toprak. Bulega. Alex Lowe's. Aduh. Kok sama? Salah kamu nyuruh aku duluan, Dam. Aduh. Ya udah aku ganti. Oke, ganti. Race kedua. Toprak. Alex Lowe's. Bautista. Oke, itu dia teman-teman prediksi dari Adam. Toprak, Alex Lowe's, Bautista. Kalau aku tadi Toprak, Bulega, Alex Lowe's. Nah, kalau kalian punya prediksi boleh komen-komen, tulis siapa menurut kalian yang bakal menang di, terserah. Kalau kalian mau di race 1, race 2, tulis aja. Yang jelas kami tadi race 2. World Superbike Phillip Island. Satu lagi. Apa tuh?
Aldi Satya posisi berapa? Oh, Aldi Satya. Ya. Kita nantikan ya. Ini balap juga soalnya ya. Aku dulu deh. Ya. Posisi 8. Dikit. Aku 7. Tadinya aku mau 7. Aku udah 7, jangan diambil 7. 8 ya udah 7. Oke, Aldi Satya akan finish posisi 7 dan Adam posisi 8. Nah, kira-kira siapa yang benar? Jangan ketinggalan juga. Apa World SSP ya? WSSP ya. WSSP bukan 300 lagi nih. Bukan. Kalian juga boleh prediksi Aldi Satya. Aldi Satya posisi berapa? Jangan lupa didukung karena kita harus dukung terus Aldi biar dia semangat, biar makin kenceng. Oke, Angeles, thank you banget. Thank you banget teman-teman udah nonton sampai menit sekarang ini. Ini berapa menit? Pokoknya ada aja lah, kalian lihat sendiri berapa menit. Bawah lah pokoknya. Thank you banget buat sponsor, ada Robas App di sini ya. Thank you banget yang sudah menemani kita selama ini. Terus ada lagi nggak ya tambahan? Udah deh kayaknya Dam. Kita sambil nunggu balapan aja berarti. Sambil nunggu balap dan juga mungkin kita akan ada podcast tentang testing MotoGP karena saat ini lagi testing di Buriram saat kita bikin video. Mungkin minggu depan kita bikin podcastnya tentang precision testing. Jangan lupa kalian tontonin terus, tungguin, jangan lupa juga tontonin program-program baru yang bakal hadir di Republic of Speed. Nah nantikan ya. Bakal banyak. Kalau begitu kami berdua undur diri. Saya Aldi, saya Adam Rizky. Hasta vista, baby. baby. Bye bye. Ciao Bella. Ciao Bella.